Tidak toh, tidak kan? Dia kan? tidak. Nah, tidak. Kenapa? Apa? Karena Yesus adalah penguasanya. Yuk. Iblis kan menipu. Yohanes sendiri yang menuliskan, Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang dan akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Baca Yohanes 12:31. Baca. Baca dalil kitabmu itu. Yesus yang mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Berarti yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis. Sehingga dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang merintahkan ibadah minggu? Yesus atau iblis? Yesus nggak ada dalil. Yang memerintahkan yang keluar dari kubur. Siapa yang memerintahkan makan babi, makan yang diharamkan? Yesus enggak. Yang memerintahkan Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Makhluk yang keluar dari kubur. Makanya Yesus nanti ketika kalian bertemu, kalian diingkari. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena Yesus yang kalian panggil itu bukan Yesus anak Maria. Yesus lain, yang Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itulah yang kamu ikuti. Kami diajak juga ikut. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Tunggu dulu. Ikut siapa? Ikut Kristus yang mana? Yang di padang gurun? Oh, tunggu dulu. Sekarang kutanya kau, apakah Muhammad bisa menyelamatkanmu? Bisa, kenapa tidak? Karena Apakah ajarannya sudah sangat jelas. Nabiku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa umatnya. Beliau penghapus, beliau bukan penebus. Kalau penebus itu levelnya tai sapi. Keluaran 29 nomor 14, domba, kambing, itu penebus. Binatang yang jadi penebus. Nabiku Nabi Muhammad, Al-Quran jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Baca juga Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jelas itu. Wa yuzakkihim, menghapuskan, mensucikan pengikutnya. Wah, keren nabiku. Tapi tidak perlu metong untuk nebus dosa, untuk menghapus dosa, enggak. Itu ajaran koplak. Nah, sekarang kembali kepada tema. Kami harus menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ayo. Tunggu dulu. Kristus yang mana? Amanat agung itu memang memerintahkan kami, memerintahkan umatnya untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Jadikanlah. Kalau nggak mau. Nah, jadikan. Sebentar, kamu mau menjadikan kami, tunggu dulu sebelum kau menjadikan, langkai dulu ilmunya. Sebentar, gantianlah Juman. Kalau kau nggak mau, kalau kau nggak mau mendengarkan Injil, mengikuti Injil juga nggak masalah. Tapi tanggung sendiri akibatnya, kan begitu konsepnya ini. Dalilnya tidak begitu. Sebentar, Mesias palsu. Kita masuk ke ranah Mesias palsu. Siapakah yang dimaksudkan Yesus yang menjadi Mesias palsu, yang mengaku-ngaku Mesias? Yang dimaksudkannya itu adalah yang datang setelah dia mengaku-ngaku bisa menghapuskan dosa seperti kata nabimu itu. Maka di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Sebenarnya juga. Di mana dalilnya? Di mana? Tidak ada, nabimu kan belakangan. Bagaimana kau minta di mana dalilnya bahwa Mesias palsu itu bisa menghapus dosa? Dalilnya di mana? Jadi Mesias, nabimu mensetarakan diri dengan Mesias. Yesus mensetarakan diri dan menjadikan dia baginda. Mesiasmu itu korban. Betul. Dia Mesiasku itu tumbal. Nabiku Muhammad bukan tumbal. Nabiku Muhammad itu mengajarkan bagaimana caranya menghapuskan dosa dan membersihkan jiwa. Itu nabiku. Sekarang aku tanya kau, bagaimana cara nabimu menghapus dosamu? Gampang, bertobat. Caranya? Bertobat segampang itu? Iya dong. Lalu mau ngapain? Itu? Ya segampang itu. Memang segampang itu. Makanya Yesus mengajarkan, dengar.
Kata Yesus apa? Bertobatlah. Sebab kiamat sudah dekat. Ayo. Ayo. Segampang itu. Gampang itu. Makanya Nabiku mengajarkan wa yuzakkihim, beliau datang untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Oke. Dengan cara apa? Sekarang Dengan cara Tanya bertobat. kau cuma, kau udah bertobat kau? Setiap saat saya bertobat. Setiap saat. Sekarang, oke. Tobatku, dengar, tobatku. Saya barusan bertobat. 4 rakaat saya sholat. Dosa saya dari dari subuh sampai zuhur, saya bertobat di zuhur. Dosa saya terhapuskan. Udah dihapus. Dosa saya Oke. di zuhur ini sampai ke asar, saya istighfar kepada Tuhanku, bertobat kepada Tuhan, terhapus. Dari asar sampai ke maghrib, dosa-dosaku terhapus. Dari maghrib ke isya terhapus. Isya ke subuh terhapus. Apalagi? Berarti Kami tidak butuh tumbal. Kami tidak butuh tumbal untuk orang lain menjadi korban. Kami harus mempertanggungjawabkan Sekarang tanya kau. diri kami di hadapan Tuhan kami sendiri. Kami diajarkan kau untuk bertanggung orang yang jawab berdosa? terhadap perbuatan kami masing-masing. Tidak seperti kalian. apakah Kalian kau orang yang yang berdosa? melakukan, Tuhan kalian yang mati. Belum kau jawab aku. Apakah kau punya dosa Juma? Apa ada dosamu? Setiap manusia itu punya dosa, dosa mata, melihat Tapi kau HP, udah dihapuskan dosamu melalui sholat tadi. melihat HP, tiba-tiba ada yang memposting hal-hal yang tidak selayaknya. Itu dosa. Mendengarkan suara yang tidak selayaknya, dosa. Setiap saat Segampang itu. dosa itu menghantui manusia. Maka selayaknya kita setiap saat pula harus bertobat. Ente, Yesus mati 1 kali. Nah, kalau kalian berdosa lagi, gimana cara Anda menembuskan? Mati lagi Yesus. Bangkit lagi dari kubur, salib lagi. Dosaku sudah dihapuskan. Dosa Nah, kalau yang kamu telah melakukan kuperbuat. dosa lagi, kalau kamu Sudah melakukan dosa lagi, Bahkan dosaku yang akan kulakukan tidak sengaja dan aku meminta ampun pun akan dihapuskan. ya kau Karena minta ampun, kau minta ampun, berarti ikut-ikutan Islam. Oh, beda bos, beda. Ikut-ikutan berarti kau Perbuatan. minta ampun. Tapi sudah ada Perbuatan. tumbal, kau ikut-ikutan Sorry. minta ampun. Gimana Sorry. ini? Kau minta ampun? Sorry. Kau minta Ya, ampun? lah. Loh, berarti bertobat dong. Pengampunan dosa. Berarti bagaimana konsep? Gimana dengan tumbal kalian di atas Oke, salib? oke. Kok bertobat lagi? Lucu Makanya ente. tanya sama Ikut-ikutan aku. Islam. Oh sorry. Oh kok sorry. Kok malu lah. Loh, kenapa kamu bertobat? Kenapa kau bertobat? Ya, kenapa bisa? Mana ajaran Yesus yang bertobat? Ada? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kata Yohanes ya. Itu Itu enggak. pintar. Berarti tidak perlu penebusan dosa, cakangku. Oh, sorry. Terjebak kau kan? Sorry. Terjebak kau Sorry. kan? Terjebak kau Terjebak. kan? Kenapa? Ah, Oh, kok makanya konsep Kerajaan tumbal Allah itu, surga. konsep tumbal itu hanya untuk melegalkan kemudian ajaran yang keluar dari kubur itu agar dia dituhankan. Dia datang kepada Yesus. Yesus, kalau kau menuhankan aku, segala kuasa yang ada di bumi ini akan aku berikan kepadamu. Yesus menolak. Menipu. Di situ Masuklah iblis kemudian menipu. Masuklah kemudian orang yang dikutuk Tuhan itu dalam kubur. 3 hari kemudian dia bangkit. Keluar. Pergilah ke seluruh bangsa, seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ente korbannya. Ente korbannya. Itu bukan Yesus. Yesus tidak menerima kuasa. Sedangkan dalam Yohanes 12:31, iblis itu adalah penguasa dunia menurut Yesus. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa ini? Orang yang nanti ngaku-ngaku sebagai Kristus. Makanya Markus mencatat. Markus 16 nomor 12, Markus mengatakan apa? Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti sudah bukan Yesus. Sudah bukan Yesus ini yang keluar dari kubur. Sekarang Karena dia tanya dalam kau rupa lain. Juma. Tanya lagi. Siapakah pemilik sorga? Tanya lagi. Alam semesta ini beserta seluruh isinya termasuk iblis itu adalah kepunyaan pencipta langit dan bumi. Siapa sekarang yang saat ini berada di surga? Tidak ada. Surga masih kosong. Oke. Nabi Muhammad SAW sekarang berada di mana? Alam barzah. Turun aku. Kupikir dia di surga. Yesus Yesus di mana? berada di surga. Di Mana surga. dalilnya?
Mana dalilnya? Saya ke Bukan gereja hanya besok kalau ada dalil, dalilnya. Bahkan Saya ke gereja besok kalau ada dalilnya. Mana dalilnya Yesus kemarin ada di ya? surga? Saya ke gereja Yesus besok. terang Dengar. ke surga. Saya besok ke gereja kalau ada dalilnya Yesus ke surga. Mana? Mana dalil? Yesus terangkat Dalil ke surga. tunjukkan. Enggak kau lihat. Tunjukkan ke saya. Yesus terangkat ke surga. Tunjukkan. Di depan mata para apostolos, murid-muridnya dia terangkat ke surga. Ke surga atau ke langit? Ke surga? Ke surga atau ke langit? Ke surga? Oke, kita buka dalil. Buka dalil. Oke, silakan. Di mana tertulis dia ke surga? Bukalah dalilnya. Silakan. Di mana? Lah, ente yang mengatakan dia ke surga kok. Ku pikirnya nabimu ada di surga. Iya, mana dalilnya Yesus mau ke surga? Mana? Mana Yesus. dalilnya? Sekarang Mana Yesus mau ke surga mana? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. udah dibilang Ayo. Yesus terangkat ke semua, menyaksikan dia terangkat ke surga. Iya, mana Bahkan ada- dalil? Saya butuh dalil. Butuh dalil. Mana? Mana? lagi nggak ada Kalian Alkitab di ini tanganku. Sebentar, mana? Korban penipuan. Yesus itu Eh. terangkat. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke Disaksikan surga. loh ke surga. Iya, Dia itu naik- terjemahan dia salah untuk naik nipu di atas kalian. awan-awan. Itulah yang dikatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Terjemahan pun Lalu- digunakan untuk menyesatkan. Lalu Di malaikat dalam muncullah. original teksnya Gantian yang terjemahan. tertulis itu Uranon atau Uranos, artinya langit, bukan surga. Ku tanya kau Juma, nabimu sekarang di mana? Di alam barzah. Sama ini Gurunda namain dikit ya Gurunda ya. Kasihan, silakan tidak kasihan. Sama kayak gini juga Darel. Kan katanya Yesus naik ke surga ini kelihatan sama saksi banyak ya. Benar. Bohong. Nah, terus kalau misalnya saksi banyak melihat gitu kan, kenapa sekarang surganya nggak kelihatan? Kan banyak yang lihat dulu. Kok sekarang jadi nggak kelihatan? Dia terus naik dan menghilang di awan-awan. Oh, itu UFO kalau gitu. UFO itu. Kirain ke surga, ternyata di awan-awan nyangkut. Iya, naik UFO itu bre, Mr. Bean. Karena kalau lu lihat sekarang ini surganya, iya. Tadi katanya ke surga, coba, ada ternyata di nyangkut di bawah ini. awan. Dapat Layangan kali. Aku nggak sudah pula Alkitab ini. Layangan kali. Mana? Jangan dengar Ternyata di dia. awan-awan dia. Yesus Gimana? Yesus di awan-awan Udah dikira malu sih Jum. surga. Aduh, pikirnya. Sakitnya tuh di sini. Aku tanya dulu kau Juma, alam barzah di mana Tanya Juma? lagi. Di bawah atau di atas? Tunggu dulu, tunjukkan dulu dalilnya Yesus di surga. Dalil dulu. Mungkin saya mau buka jeda dulu aku kamera ya, ini. jeda dulu aku yang apa Ya, aku Iya, jeda. Silakan. Jeda. Sebentar, aku Silakan. cari dulu. Bisa buka kamera, Dinda? Bisa banget Gurunda, aman. Oke, Everything is sip. underwear. Kita permalukan penyembah Kristus makhluk padang gurun ini, teman-teman. Ini kalau dibawa ke kritik teks mampus ini. Karena cuma 2 itu kesaksian itu di Markus sama di Lukas. Udah 2 itu doang. Tuh gua bocorin tuh, lu tinggal nyari Darel. Di Kisah Para Rasul 11. 1 nomor 11. Iya. Sama yang di situ paling kalau udah di KPR udah gampang lah itu. Makanya ini ya kawan-kawan Kristen ya, coba dipahami gitu. Kalau banyak saksinya di jabat pertama ngelihat Yesus naik ke sorga, ini kan sorga artinya kelihatan gitu. Kenapa cuma kelihatan di abad pertama? Kenapa di 2025 nggak kelihatan lagi sorganya? Masa hanyut kayak Gan Eden? Masa hanyut? Halo. Oh udah masuk. Sip. Nah, Kisah yang mana? Udah nggak jeda lagi tuh bos. Sebentar. Kisah Rasul 1 ayat 6 dia judul perikopnya kawan. Dia mau ke KPR. dia. Oke. Buka Dinda. KPR 1 6 ya. Orang Ayat 6 dan 1. cuplis yang mau kena tipu. Sorry. Kayaknya 111 deh, bukan 6 deh. Kisah Para Rasul 1 Coba lihat. nomor 11. 111 kan bukan 11 deh kayaknya. 1. Iya, KPR 1 11 bukan 6. Jadi kau yang lebih tahu Kores. Bukalah dulu Kisah Rasul 1 ayat 6. Dia judul Li nggak nurut dia anjir. Nih. Nih. Itu berbicara mengenai Herodes. Herodes itu. Terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga. Sweet. Bukan Nggak dalam bahasa ada. bos. Sorry bos. Baca. Malu aja. Baca. Buka lu. Satu perangkat tadi aku. Maka jeda.
Nah ini ya, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Gua bilang juga KPR 111 ini nggak nurut nih. Nggak ada 16. Lihat judul perikopnya itu. Iya, judul perikop. Tadi kok baru abad berapa ditambahin lah? Nah, terus. Dan dia Kasihan terangkat Delo. kawan nggak dia lalu. Terus kan lalu ada malaikat situ kan. Kasihan Delo. Sorry bos, nggak di lambar 11 saya orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yang ini kan, Yesus ini terangkat ke sorga meninggalkan kamu itu ya. Oke. 11 gue bilang juga. Sorry, Oke, nggak di silakan. lambar zah ya. Sorry, nggak level. Silakan. Iya, dimaafin, jangan diulangi. Silakan. Coba original teksnya Dinda tunjukkan. Oke, Surga kita original apa teksnya tertulis ya. di situ? Waduh, Ya, kalian. lemak Kita kali buka bah, dulu. lemak kali bah. Aduh, lemak kali aku menang aku bah. Nggak apa menang dulu sekarang gue. Sorry. Nah ini ya, ini TBITL. Nah ini sorga Gurunda nih, sorga. Ya, Yesus mana ini surga? yang terangkat ke sorga 3772 ya. 3772. Tetap ya. Surga. Klik surga. Strike. Udah dong, tuh lagi loading. Alat maga Juma, kalau Apa pimpinan artinya? junjungan Apa artinya? bukan Ini barzah. Oranos. Artinya? Kalam barzah juga kau. Ini Oranos. artinya apa? Ah, di Oranos surga artinya apa? boy. Ini Gurunda. Oranos artinya apa? Sorry. Ini. Nggak level Oranos lah, artinya? nggak level lah. Malu. The sky. Uranus artinya langit. Malu dia. Aduh, nangis darah dia. Kabur. Kabur yang jauh. Malu. Oh, malu. Malu. Makanya jangan jadi Kristen, biar nggak malu. Mau jadi Jadi Kristen Yesusnya ya malu lah. di langit dia. Aduh, kasihan Tadi banget. sudah bilang ini. di awan-awan, udah bener itu di langit. Udah bener dia. Kasihan Delo. Oh mungkin ini Gurunda, mungkin Yesusnya orang Betawi, jadi pakai terjemahannya sorga, mungkin gitu Gurunda mungkin. Oh gitu toh. Ya. Malu nggak tuh? Waduh, malu lah. Malunya sampai ke sorga, nyusul. Ngeri. Saya kalau jadi Kristen langsung keluar dari sana. Ternyata udah. Yesus Keluar dia. iya langsung kabur dia. Pasti dia hantamkan kepalanya di tiang listrik itu. Aduh, malu aku. Kirain surga ternyata bukan. Aduh, parah. Aduh, kenapa tidak bahasa Indonesia saja Yesus berbicaranya ya Allah. Gitu dia. Kalau pakai bahasa Yunani kan kami buta, gitu dia. Malu jadi. Ada lagi yang naik. Malu. Kamu bukan moderator ya, Dek? Naik kan ya, Dek? Bukan, aku bukan moderator. Gak apa-apa, di bawah banyak Gurunda. Ya, Rantau selamat siang. Oke, Kristen ya. Ustaz. Yesus juru selamat ya dan Tuhan ya. Ya. Oke, mantap, lanjut. Dan selamat. Ya, topiknya ini Sebentar, Yesus Abang Kristus Juma atau deh. Yesus Kristus Abang Yesus. Juma deh sebentar. Oke. Boleh anu dulu nyapa dulu Bang Juma. Oh, nyapa dulu ya, Halo, silakan. Bang. Ya. Silakan. Halo Bang Juma. Halo juga. Makin ganteng aja nih. Udah kurang ini, Sayang Bang. Belum gila kayak Anda. belum kena Tuhan Yesus nih sayangnya nih. Justru ini upaya untuk mengenal dia, Bang. Makanya jelaskan ke kita Kristus mana yang mengajarkan pergi ke gereja. Karena kalau Kristus anak Maria itu ngajarnya pergi ke Mikdas, ke sinagoge, tempat berkumpulnya orang-orang bersunat dan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan gereja itu tempatnya penyembah makhluk gurun yang bernama Kristus itu. Itu loh yang mau kita kenal. Siapa yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu itu siapa? Nggak, Yang ngajarin padahal siapa, kena Tuhan Yesus tuh anu loh. Contoh dari perkataannya mengenal Tuhan Yesus tuh bisa. Iya, kayak iblis Contohnya, bermanis-manis.
ketika datang ke Adam di Gan Eden, iblisnya bermanis-manis kan. Hai brother. Enggak, ada kan juga, gitu iblisnya. ada juga yang pahit. Bermanis-manis Ada juga tapi yang pahit. mematikan. Nggak usah Ada ke situ juga yang abang, pahit. nggak usah ke situ. Tapi kenyataan. Sekarang coba Begini. ajarkan aja ke kami, kalau agama Kristen itu agama benar, kan ada ajakannya menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang mengajarkan untuk menyembah kepada Kristus? Itu dulu. Yang mengajarkan menyembah Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus sebenarnya. Hah? Jadi yang keluar dari kubur itu Roh Kudus? Enggak, yang mengajarkan menyembah Tuhan Yesus sama orang Lah yang keluar dari itu Roh kubur ini yang Kudus. mengajarkan menyembah kepada Kristus. Gak ada Roh Kudus mengajarkan menyembah kepada Kristus. Yang keluar dari kubur ini yang mengajarkan menyembah kepada Kristus. Justru hanya yang ada Roh Kudus itu yang bisa nyembah Tuhan Yesus. Loh, yang mengajar itu loh yang keluar dari kubur loh abang. Gimana sih abang ini? Contoh kan, kalau ada Roh Kudusnya pasti paham perkataan Tuhan Yesus begini. Bumi dan Enggak, langit Bang, yang akan kesit- berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, berarti Itu, ketika dia mengatakan kalau ada aku Roh diutus Kudusnya kepada pasti- kalau Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, itu berlalu enggak? Banyak. Berlalu enggak? Hah? Ya enggak, itu kekal. Nah, kekal. Berarti Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda umat Israel? Ya iya, Hah? kamu Israel. Dari keturunan mana? Dari anak Yakub. Oh ya, Israel rohani, bukan Israel lagi. Waduh, keren. Seperti Bang Joma juga ini bisa jadi orang Israel. Kalau Itu mah Tuhan gila Yesus. bang, itu penipuan saudara. Itu penipuan, itulah cara-cara iblis menyesatkan. Enggak. Bagaimana? Itu Dari kata mana Bang Anda Joma mendapatkan aja itu, istilah rohani ini? Hei, dari mana Anda mendapatkan istilah Yahudi Israel rohani ini? Dari mana ilmunya? Kalau saya mah Inilah ya, yang dari disebut istilah aja. orang-orang yang mengaku Israel rohani. Inilah yang disebut serigala, nyamar dompret. Itu mah kata gedein dong anunya. Logonya Kalian kecil bukan nih. Israel, ngaku Israel. Apa itu namanya? Israel rohani. Nah iya bukan Israel rohani. tapi ngaku Israel dengan konsep embel-embel rohani itu apa namanya? Apa Ya, yang memang ingin rohani, Anda bukan jual? Israel yang itu. Apa yang Memang Anda bukan ingin Israel jual yang dengan itu, mengatakan Israel kalian ini rohani. Israel rohani? Apa yang Anda ingin jual? Iya, satu bukan rosa. Satu bukan. Anda Israel ingin yang menipu itu. kami dengan mengatakan Israel Tapi rohani Israel bahwa kalian itu rohani. adalah orang Israel? No, kamu itu domba. Iya, ketahuan, Israel kan? rohani bukan Israel yang itu, bukan. Lah, Israel rohani di mana? Di mana Elohim mengajarkan tentang Israel rohani itu di mana dalilnya? Oh, dari awal juga kan selalu disebut di Alkitab itu Israel. Di mana, di mana? Israel itu Iya tujuannya Israel. Israel itu Yakub. Bani Israel berarti anak-anak Iya. Yakub. Iya, Anda kalau anak secara Yakub. Kalau secara nama, secara itu ya betul sana. Tapi ini kan secara rohani. Kalau secara rohani itu udah terbatas sedunia dari ujung ke ujung bumi. Dari ujung Kristenku sampai kasihan ke ujung kali kau bumi saudara-saudaraku Kristen. Boleh nggak kalian itu? Jadi gimana ini guruna ini? Aku bayar kalian boleh nggak supaya kalian itu jadi waras, bisa nggak? Atau aku belikan kalian itu vitamin supaya kalian itu waras dalam beragama, boleh nggak? Waduh, nggak ketolong juga tetap gurunya. Hah? itu. Kita belikan vitamin apa gitu supaya kalian itu bisa waras dalam beragama, boleh nggak? Ya, Ini kalau soal lagi. beragama, soal bertuhan Udah itu jelas-jelas soal bukan bertuhan. Israel, ngaku Israel rohani. Apanya ini? Afrika rohani mau nggak? Afrika rohani. Uganda rohani mau nggak? Uganda rohani Soal Uganda. bertuhan itu ya enggak, bukan masalah, Sampai segitunya. bukan masalah Uganda rohani mau nggak? Uganda rohani. pewarasan aja. Sampai segitunya. Kalau Lihatlah pewarasan teman-teman ya. Israel rohani itu nggak ada dalam konsep Waras, Tuhannya cerdas Yahudi. itu ya. Nggak ada. Berarti Nggak ada. ateis Makanya Tuhan Yesus semua. hukum yang datang kepada Bani Israel itu
Hukum-hukumnya itu berkaitan dengan biologis, bukan rohanitas saja. Jangan makan babi, bersunat, itu jasmani. Karena berbicara mengenai hukum kekal yang datang kepada Bani Israel. Bani Israel ya keturunan Israel, Bani Israel. Mereka ini bukan Israel, tapi demi untuk menipu, mereka mengatakan kami adalah Israel rohani. Itu Gurunda kalau ada kayak gitu ya, itu sperma rohaninya dari mana itu? Ya itu tipuan. Hanya orang bodoh yang mau percaya tipuan-tipuan kayak gitu. Itu nggak ada. Dengar Juma, dengar dulu bentar Juma, Bang Juma. Di mana kamu Bani dapatkan Israel orang itu ya beda sama Israel rohani. Iya, di mana Harus bisa istilah bedakan. Israel rohani itu di mana? Dan Yesus mengatakan dia Bani diutus Israel untuk Israel mah, yang rohani itu di Israel mana itu. dalilnya, Cak Kalau Kangkung? Israel rohani mah yang mengenal Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu banyak. Abrahamnya juga Abraham rohani itu beda lagi. Beda sama Bani Israel. Mimpi beda. tapi jangan terlalu berlebihan mimpinya, bro. Ya udah dilanjut lagi mimpinya ya. Dilanjut lagi di rumah papa di sorga. Iya, mimpi nanti di gereja sana. jangan Ya, jangan di sini. Jangan di sini, Bang. Kasihan ente, Bang. Kasihan. Dicari dulu itu sperma rohaninya dari mana tuh? Siapa tahu. Yesus ini diutus. Uganda rohani kan. Pengakuan Yesusnya Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Tak ada. Mana dalilnya aku diutus kepada domba Israel rohani? Pandai-pandai memang kalian ini penyesat betul-betul. Waspadalah kepada penyesat, kata Yesus kepada muridnya, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, jual nama Kristus kemana-mana, tapi bohong yang dibawa. Tak ada yang terucap kalau tidak bohong. Tadi lagi Yesus naik ke surga, ternyata naik ke langit, bohong lagi. Kenapa sih kalian ini nggak mau sadar kalau setiap ajaran kalian itu cuman bohong-bohong aja? Saya Rumah rohani. 37 Gurunda. Iya iya. Ya ini ada dua nih, Zulkifli sama Papa Goda. Zulkifli silakan buka mute-nya. 3, 2, 1, Papa Goda silakan. Oh, assalamualaikum bang. Oh Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Kejam juga. Langsung turun. Beri salam Itu. langsung turun. Akhlak itu Gurunda, beliau salam langsung ngasih tempat buat yang lain, itu akhlak itu. Oh gitu. Baguslah. Alhamdulillah keren. Yuk Keren. silakan Makasih. kawan-kawan Karisteng yang bisa memberikan penjelasan gitu, karena di sini kita masih bingung kok bisa dua begini loh, baru nyadar. Nah, ini. Ada Hasan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Siap. Next. Diutamakan yang ini ya. Yang apa? Mana teman kita tadi turun? Iya, salam doang Gurunda. Subhanallah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Muslim atau Kristen akhi? Aku Islam lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ya, akhi, ini Reza Bahaswan dari mana? Baru ngomong kok tiba-tiba turun. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Gimana sih? Ini keren ini muslimnya pada salam-salam Gurunda. Mereka salam ngasih tempat yang lain, salam ngasih tempat yang lain. Oh. Baik-baik. Ayo, yang diutamakan yang ini ya, Ikhwan ya, yang apa? Yang kawan-kawan yang Kristen gitu. Jadi Gurunda sedang Otomatis ya. otomatis Gurunda. Update terbaru. Oh ada ini. Aplikasi update baru terbaru. gitu maksudnya. Bukan, update terbarunya. Kalau Jadi begitu salam langsung otomatis. langsung turun dia, ngasih tempat ke yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya dijawab saya Kristen, dia langsung lama gitu. Nah, ini coba ya. Tuh. Rin,
Bagus, bagus. Assalamualaikum warahmatullah. Rin? Oh, tidak menyaut. Oke. Ya, silakan yang merasa dirinya bisa menjelaskan ada dua Kristus di sini, mana yang benar, naik ke atas. Kami akan mengasihi kalian gitu. Dan ketik di bawah ya. Saya Kristen gitu. Atau versi berapa Bang Gores? Versi ini Jelly Bean. Andi Alvaro, Andi Alvaro. Oh, jadi otomatis dia ya. Otomatis Gurunda aman. Cuma salam-salam gitu, habis itu langsung pamit gitu, otomatis. Salam pamit turun gitu. Oh, Nanti keren. nanti pas di rungkian santang baru Gurunda. Salam sapa-sapa baru gantian gitu Gurunda. Oh, Jadi ini Gurunda solo, pure solo, VIP, MVP. gitu. Lumayan, bagus. Lumayan. Nah, ini ada AEK Black. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Ayo untuk kawan-kawan yang mau coba-coba ayel-ayelan, silakan coba naik dulu gitu, rasakan sensasinya. Atau yang memang benar-benar ingin tahu kebenarannya, mana Yesus yang benar, nah naik juga nanti dijelaskan. Atau mau apa? Mau masuk Islam juga, ayo naik aja langsung, kita syahadat di sini mumpung ketum kita sedang live open camp dan menyediakan waktunya untuk kalian gitu kan. Dan jangan lupa ikhwan ya, untuk 3.400 yang ada di sini silakan dibeli dan dicoba produk skincare BZ yang sedang Gurunda rilis saat ini, dan alhamdulillah sudah banyak peminatnya dan sudah banyak testimoni positifnya. Dan lihat ini Gurunda kelihatan walaupun hanya setengah tapi cerah gitu ya. Tidak pakai filter ini, Bang. Cerah tuh kelihatan tuh. Alhamdulillah. Nggak pakai filter ikhwan. Pori-pori rapet, nggak ada jerawat, nggak ada baret-baret, mulus semuanya ikhwan. Itu skincare-nya mantap betul. Usia sudah hampir 46 nih, nggak ada berkerut. Oh, ke badan bisa juga ya? Iya deh, ke badan. Dan Oh, masya Allah. Itu Iwan lihat tangan Gurunda. Dukungan dari doktifnya itu lumayan, masya Allah. Tapi jangan ikuti. Tuh, keren Iwan. Ini berkat push up ini yang diikuti, bukan Oh iya, otot itu kalau kencang. Jadi kalau yang otot-otot sama guratan-guratannya itu belum include Ivan ya, cuma yang putihnya aja. Kalau yang guratan-guratan gitu ya kalian latihan taekwondo lah, gitu loh bre. Bukan juga karena bukan putih, saya hitam cuman bersih itu. Nah bersih gitu Ivan ya. Kalau yang ototnya itu nggak include ya. Iya, bikin senang lihatnya, ini bikin senang gitu, maksudnya cerah gitu kulitnya. Gitu. Ya. Waduh, ini muslim semua ini. Didukung penuh sama doktif. Nah, itulah maksudku. Artinya aman. Alhamdulillah. Produk langsung makan. Dan kita ada janji untuk ketemu insya Allah di Jakarta. Mantap sih Ikhwan, stay tune kalian, langsung jumpa fans kita di sana. Doktif juga kalau mau naik ke sini, ayoks, aman gak ya Guru nih? Bisa, tapi bisa lah beliau ya. mau ketemu kita dulu, insya Allah. Oh gitu, mantap. Nah ini teman-teman silakan Anda coba produknya, habis itu nanti selanjutnya Anda pakai kalau misalnya cocok kan gitu ya. Oh iya ini Gurunda akhirnya yang ditunggu-tunggu. Selamat malam Rasmi.
Moldo dong satu renteng. Selamat malam Rasmi, silakan dibuka Selamat mute-nya. siang. Oh siang, salah. Siang. Wah Pak Robert. Baik Pak Robert. Ya silakan Ras. Udah naik ini. 0815. Yang mau ini ya nomor admin skinkernya ya 0815 tambah Tunggu, aku ketikin dulu. 27 08, tambah 28 27, tambah 28 22 Hah? Cuma 10. 0815 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22 Oh, 2 kali. Oke. Apa Nomor apa nih Gurunda? Kenapa? Nomor apa ini? Kalau nggak salah apa itu M3 ya? Bukan, ini nomor adminnya Gurunda. Oh admin skinkernya, iya betul. Oke. Tuh Ikhwan, di copy ya. Tuh. Orang baik apa coba gua ketikin. Sip, Rasmi, mau dialog atau enggak? Rasmi nih, benarkah kau penyembah Kristus? Suaranya itu putus-putus. Oh, sinyal lu masih jelek kalau gitu, di bawah dulu ya. Ya, JS selamat siang. Selamat siang, Ya, dari Konghucu atau Buddha? Kristen. Waduh, salah dua-duanya. Oke, silakan untuk topik yang ada. Yang manakah Yesus yang asli? Silakan. Bisa nggak saya bertanya? Walah, gimana Gurunda? Mau nanya dulu dia. Iya boleh. Oke, silakan. Iya, saya mau tanya. Tadi kan pertanyaannya kan Yesus di mana mengajak ke gereja ya. Saya mau tanya. Saya mau tanya Muhammad kapan dia ngajak ke masjid di Quran? Dalilnya mana? Al-Quran misalnya di hari apa surah Al-Jum'ah. Ya Jumat ayyuhalladzina saja, tapi amanu tidak ada masjid kan? Masjid tulis masjid. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hari itu Jumat jelas itu itu bukan terang. masjid. Iya, Bilang Jumatnya masjid. di mana? Iya, masukku Jumat kan bisa itu saja dia tidak ke masjid. hari Jumat Tidak itu semua kita orang ibadah ke di mana, masjid Bang? hari Jumat. Al-Baqarah ayat 114 juga berbicara tentang masjid. Berkali belum ada masjid dulu kan waktu Muhammad. Nah, inilah kok jangan bertanya sesuatu yang Anda tidak ketahui, maksudnya gitu loh. Apalagi Iya, Anda sama memberikan saja Bapak juga tadi bilang ke gereja. lah, mana perintahnya ke gereja mana? Perintahnya Bukan mana? saja. Mana perintahnya? Kira mana perintahnya ke masjid? Perintahnya maksudku, halo, perintahnya Anda terima untuk ke gereja itu mana perintahnya? Mana? Sudah jelas itu Pak, pasti ke gereja karena Tuhan Yesus sendiri yang mengikrarkan gereja kan? Di Gereja mana itu Muhammad. tertulis, Bang? Di mana? Ajarin kita dong. Ada. Di mana Ada di itu? Markus. Di mana itu? Di Markus berapa? Di Markus berapa itu, Bang? Ada. Itu ada. Iya. Di mana? Di tempat inilah, di Batu Karang inilah dirikan Wih, gereja. itu Kan bukan ada gereja itu. Itu gereja, Itu bukan gereja. eklesia. Itu bukan itu bukan gereja, itu bukan gereja itu. Ya sama Tempat saja i- Pak. Kalau Nggak dibilang sama dong. Tidak ada. Enggak dong sama, dibilang di masjid. enggak Kenapa? sama. Berarti Muhammad Rumah belum tahu masjid rumah ibadahnya orang Yahudi itu tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat, haram hukumnya. Tak boleh. itu. Tidak ada larangan Pak. Yesaya Ada. Yehezkiel 44 nomor 9, nomor 7, nomor 8, nomor 9 dilarang keras, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Sedangkan kalau perintah di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah
Man amana billah. Man amana billah. Yesus kan Masajida itu mengajarkan artinya ke gereja. masjid, perintah masjid. Murid Yesus kan mengajarkan ke gereja. Enggak ada murid Yesus yang ke gereja. Wah, Tidak. dasar. Gereja mula-mula di Efesus kan gereja. Tidak ada. Itu di Efesus. Yesus tidak ke Efesus. Ada aja ini. Pergilah. Orang jadikanlah seluruh orang bangsa Yahudi murid. itu, saudara, orang Yahudi itu ibadahnya di Mikdas, sinagoge, Itu bait Yahudi, Pak. suci. Itu memang agama Yahudi memang sinagoge. Tapi kan Kristen di gereja. Nah, di mana Yesus mengajarkan muridnya ke gereja mana? Kan waktu itu Ajarannya bukan itu gereja, ke tapi sinagoge. sebelum dia pergi kan dia sudah suruh bangun gereja. Aduh, inilah Di sini Kristen. dia tempat Aduh, ini, payah, mendirikan payah, gereja. payah. Tidak Sampai ada Kristen. Yesus mengajarkan Petrus mendirikan gereja, nggak ada. Jangan. Tidak ada. Paulus mengatakan, Tahu lagi dari Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jadi Petrus disuruh mendirikan sebuah gedung. Kalau Anda mengatakan itu gedung, kumpulan Kalau orang-orang bersunat. Kalau bicara sunat itu bukan itu hukum-hukum seremonial. Tidak boleh, untuk orang-orang tidak Yahudi. boleh, tidak boleh orang yang tidak bersunat. Pak. Dengan kedatangannya Yesus, dengan keberangkatannya Tidak perginya Yesus ke boleh surga, itu sudah masuk selesai digenapi. orang yang tidak Imamat itu bersunat. sudah digenapi, Pak. Tidak Kecuali boleh, 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. tidak itu boleh orang yang Lanjut dulu Anda. tidak boleh orang yang tidak bersunat bergabung beribadah dengan orang Yahudi. Gak boleh. Satu manusia, satu binatang, gak boleh. Gak boleh. Orang Yahudi di dalam Yesaya 52 nomor 1 diterangkan. Tidak boleh orang-orang Kristen masuk ke kota Yerusalem, kota Kudus, gak boleh, haram. Kalau suka mute-mute begini bagaimana? Ya lo Karena gantian Anda lah bicara makanya. sendiri. Anda bicara sendiri. Oke? Orang-orang Yahudi di dalam kitabnya, orang Yahudi diajarkan tidak boleh orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam kota kudus Yerusalem. Kitab Yesaya 52 nomor 1. Boleh enggak Kristen masuk ke dalam kota kudus Yerusalem? Boleh enggak? Berdasarkan dalil Sekarang ini. boleh. Enggak boleh. Sekarang boleh. Enggak boleh. Apa yang larang? Mana dalilnya? Kecuali memang Mana kalau dalilnya? di Ka'bah memang cuma tidak bisa. Mana orang dalilnya? Islam. Itu dalilnya tadi Yesaya 52 nomor 1 itu apa? Buktinya gereja banyak di sana Yerusalem kok. Dengarkan sekali. Gereja di Yerusalem banyak. Sekali lagi saya katakan kepada saudara. Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang-orang bersunat itu masuk ke dalam kota kudus, kota suci Yerusalem. Itu dalil. Itu sebelum Makanya kalau- Yesus pergi, sebelum Makanya Yesus kalau berangkat. kalau ada orang Kristen di Yerusalem itu diludahin sama Yesus orang datang Yahudi. menggenapi, Pak. Jadi orang Kristen di Yerusalem itu di Israel sana bukan mandi karena hujan, tapi mandi karena air ludahnya orang-orang Yahudi. Nah, ini Itu yang- ya. ini yang, Mbak. Kemudian Ini yang itu bahasa-bahasa. fakta. Kemudian Anda baca Bapaknya. Yehezkiel 44. Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, endingnya di nomor 9. Haram hukumnya orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam upacara, Itu tempat perjanjian upacara. lama, Pak. Ya udahlah, Anda ke Kedatangan bawah. Yesus itu Anda. Iya. susah. Di Yesus gereja sudah maki menggenapi, saja. Pak. Iya, di gereja maki saja. Jangan maki di sini. Di sini orang tidak mau dipatol di sini. Di sini tempatnya orang berakal. Anda bantah dalil. Anda ke gereja. Gereja cocoknya kumpulan orang-orang pembantah dalil. Batu karang dibilang apa? Bilang gereja batu karang. Itu kan perintah kepada Petrus. Halo, Di atas selamat batu malam. karang. Oh iya, ini Rauli. Halo. Iya, Oh, salam, Salmon. salam. Kristen ya? Kristen. Oh, mantap. Mau ngapain? No. Mau ngapain?
Itu Bang Juma lah udah ganteng tapi penakut kayaknya. Waduh, ke situ dia Gurunda. Belum kena piting. Penakut Bang Juma nih ternyata, wah. Kok kalau pernah habis Bertanya ngapain aja dilawan lah, itu nanya RK aja. sama siapa satu lagi tuh? Kalau Bom-bom gitu kan. diinjilin takut. Bang Juma nih kalau Mau diinjilin diskusi, Bang? takut. Bertanya aja lah, nanya aja. Oke, baik. Oke. Saya tanya ya. Saya yang nanya kan. Oh, katanya tadi penakut. Saya yang penakut atau siapa ini? Tadi Bang Juma penakut tuh diinjilin nggak mau. Ini emang lucu-lucu anak ala Gurunda. Anak ala lucu-lucu emang. Anak Nah, ini Theos, anu. anak dewa. Nanya aja. Kalau diinjilin kan takut Bang Juma nih. Ya udah Nanya aja cepat lah. anak ala. Nanyanya apa anak ala? Nah, begini nanyanya lah. Di dalam iman Bang Juma yang sekarang iman agama Islam ya. Ya, sama seperti Yesus. Ya. Nah, Nah, hidup di mana gitu dan apa itu hidup. Itu aja nanyanya. nah, sip, mute ya. Tuh. Maksudnya apa Tahu ini? gua juga Gurunda. Nanti itu Ngomong apa Itu sampai boleh, anu, terlalu kelamaan ditanyakan Anda balik, di nggak gereja, apa-apa. makanya otak Anda gini. kan nanyanya Bertanya aja secara susah iman, ente. secara iman Islam. Hmm. Hidup di mana dan apa itu hidup gitu. Nanti kalau balik tanya yang sama nggak apa-apa. Balik nanya yang sama boleh. Ini pasti Hidup itu apa ya, ya? hidup. Bau-bau roh-roh gitu Gurunda pasti Gurunda. Iya. Hidup ini ya, Ya, ini silakan. hidup. Hidup ini hidup di dunia. Ini namanya hidup. Enggak mati ini hidup. Yang mati Ayo itu yang pokoknya digantung di yang yang dipantek di atas pohon salib itu yang mati. Itu. Itu mati. Ini hidup. Terus? Itu. Ya ini hidup. udah itu aja. Udah. Nah, Ya kalau mau balik nanya nggak apa-apa yang sama. ya, saya bertanya siapa sama, yang yang keluar sama. dari siapa yang Enggak, keluar yang dari sama. kubur? Enggak yang sama, yang sama. Ya baik. Hidup di dalam Kristen itu yang mana? Silakan. Silakan. Mana yang Harus disebut lucu jawabannya ya. Nggak lucu gua turunin. Harus lucu. Ayo dibuka mute-nya. hidup di dalam Kristen itu yang mana? Woi! Udah ngantuk gua. Rauli dibuka dulu mute-nya. Lu ngomong dalam roh ini, nggak denger kita. Sorry. Ya, jawabannya ada di Yohanes 1 ayat 4. Tuh. Kenapa Jawabannya jadi ke sana? ada di Yohanes 1 ayat 4. anjir. Kenapa lari ke Tahu sana? gua itu. Itu kuncian gua itu. Coba dibaca dulu. Coba dibaca. Ya Anda lah yang baca. Silakan. Bacalah. Baca. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dalam Yesus. Dan hidup Mana itu ada? adalah Mana ada terang dalam Yesus? manusia. Ini kalau tidak Kristen pasti tidak berbohong. Iya Karena kan Kristen dalam dia iman, berbohong. dalam iman Tidak kepada Tuhan ada Yesus. Yohanes 1 itu nomor 4 itu berbicara mengenai Yesus di situ itu nggak ada. Kamu itu penipu Betul. ternyata ya. Nggak ada Yohanes Yesus di 1 situ. ayat 4 ini Yohanes 1 ayat 4 baca. Yesus itu dengar. Yesus itu nanti ada di data nomor 14. Brojol dia. Ya yang di bawah nih kalau yang Baru ada yang Yesus. ini kan nanti Sekarang kau baca penipu, aja kau penipu. di Yohanes 1 ayat 4. Nah itu jawabannya. Lu Dalam itu ini Gurunda ya. Apa ini kuncian gua Gurunda. Itu Yohanes 1 nomor 4 Rauli. Sampai Yohanes 1 nomor 7, lu di situ tahu kalau firman sama Yesus itu berbeda. Karena nanti di Yohanes 1 nomor 7-nya di situ dikatakan apa? Yohanes bersaksi akan terang itu. Nah, terang itulah si Yesus itu. Dia itu firman. Jadi firmannya bawa Yesus. Iya. Di situ lu mati. Ya emang Bohong ini. Artinya Yesus itu bukan firman Allah. Yesus itu terang yang dibawa firman Allah. Baca Yohanes 1 nomor 7. Yesus terang dunia, Yesus yang firman Allah, Yesus. Nggak bisa, karena Yohanes bersaksinya akan terang dunia. Nah ini
guru, Ini Takia Korintus nih. raja dari segala raja, Tuhan yang Waduh, difitnah ini namanya. Penipu. Difitnah ini Yesusnya nih, kasihan nih. Bebas. Menyelamatkan Larang umat manusia bebas. dari Kristen dosa. kalau tidak berbohong ya nggak jadi gitu. Kristen. Ada semua itu ayatnya di sana. Kalau di sana. baca Saudara. Alkitab seharusnya tahu. Saudara, Yohanes 1 itu yang diterangkan Yohanes 1 di sana itu adalah Elohim beserta dengan sifatnya, yaitu sifat kalam, firman yang melekat pada diri Elohim. Yesus itu tak ada di situ. Yesus itu nanti di nomor 14-nya, dan perkataan Tuhan itu benar-benar menjadi daging. Keluarlah dia dari rahim mamanya. Mama, nenen, ma. Itu baru Yesusmu. Ada saja. Ini karena pengaruh Kristus yang keluar dari kubur ini. Jadi Anda sembrono kemudian memaknai kitab Anda sendiri. Firman kok dibilang Yesus? Di mana dalilnya Yesus adalah firman? Yesus itu penerima firman. Yesus itu penyampai firman. Bahkan sebagai penyampai Mudah firman dia kok. berkata, aku Mudah tidak di Google dapat aja ada berkata-kata itu. dari diriku Ayat- sendiri. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Nah, di Google gampang. Mudah aja itu. Yohanes 1 Yang bersama-sama, ayat 4. yang bersama-sama dengan Elohim di situ siapa? Tuh Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah Iya, Tuhan di dalam manusia. dia di situ adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, yaitu Elohim itu sendiri. Bukan Yesus. Ya nggak bakal kena Elohim kalau nggak kena Tuhan Yesus. Nenek lu kiper. Nggak di dalam Tuhan Yesus. Kalau nggak di dalam Tuhan Yesus Kau nggak ke kena. gereja, kau ke Itu. gereja sana. Nggak Kau bisa ke mengenal. gereja sana. Sini. Gereja sana. Guruna dikit, Guruna. Ini gua siksa dulu nih. Nah, lihat sini ya Raul ya. Ini nih supaya belajar nih. Kebiasaan difitnah Yesusnya ini. Nih Yohanes 1 ya. Dalam dia ada hidup ya. Bodoh-bodoh. Betul kan? Hidup itu adalah terang manusia ya. D-nya gede ya. Ini siapa? Mantap kan? Firman ya. Mantap kan? Firman ya. Nah, kita lihat Yohanes 1 nomor 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Mantap benar hidup. Nah, ini artinya terang itu Yesus. Yesusnya di dalam firman. Ya, terang manusia. Jadinya Yesus bukan firman. Dar, selamat datang di kebenaran Mabre. Terang manusia. Iya gitu. Kalau Yesus sang terang, nggak bisa Yesus juga firman gitu. Karena si terang ini dalam firman gitu Mabre. Lu anjir, kebongkar-bongkar jadinya kan. Sip, Gurunda. Tunggu. Ini orang Kristen dompala Cordoba. Iya, seneng banget difitnah Yesusnya. Kurangi makan tikus, bro. Terlalu makan tikus. Makanya kamu kayak gitu. Gak ada pun dalilnya, diubah-ubahnya. Pandai-pandaian. Kenapa ini, Dek? Itu ke ini Gurunda, ke ganti ininya. Apa namanya? Ini Kristen lucu-lucu ya. Otaknya sengklek. Iya, mereka Nggak ada lucu-lucu ini. Ikut Tuhannya Gurunda, melayang-layang di permukaan air dia. Aneh-aneh. Yesus ya terang, ya firman, ya raja, ya apa? Banyak banget profesinya kayak uya-kuya. Ini kenapa ini, Kumal? Coba aku bisa ganti nggak? Kenapa nggak mau kembali ya? Oh, nggak bisa Gurunda. Nah, itu dia. Mod, tolong mod. Sering. Bisa. Gitu dong. Nah, di sini jangan kelewatan on-nya ya. Jangan kelewatan on-nya. Kalau on tapi mau belajar tidak apa-apa. On sudah ngotot, bikin jengkel, makruh puasa. Ya berikutnya silakan. On jangan berlebihan lah. Bagi-bagi juga kepada Kristen yang lain. Jangan diborong semua. On itu bagi-bagi sama jemaatmu yang lain. Jangan kau sendiri yang makan itu on.
Ayo yang Kristen naik, tapi jangan on kali lah. Bagi-bagi onnya kepada yang lain juga. Jangan lu puji-puji sampai ke langit, tapi ternyata Yesusnya nggak selangit itu gitu loh. Ya itu Relasi dia. manfaat. Dibilang Kristus keluar dari kubur, malah yang lain yang dibahasnya. Pantasan aja nggak mau ditanya, malah bahas yang lain. Nah ini relasi manfaat Heri. Selamat apa ya? Selamat siang. Selamat. Saya Islam. Oh alhamdulillah. Kalau Islam akhi Alhamdulillah. nggak apa-apa. Mohon maaf. Masya Allah. Oh Islam Ikhwan, akhlaknya beautiful. Sangat mengerti gurunda lagi ngapain sekarang. Oke, Michael SHT. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke mantap, masuk suaranya. Bisa langsung ke topiknya. Mana Yesus yang asli, dari Yesus Kristus atau Kristus Yesus? Silakan Bang, dijelasin Bang. Yesus mana yang Ini mengajarkan? nggak bisa dibahas ini judul. Bisa Bang, bisa. Kan ada ajakan, kemudian ada ajakan. Kalau Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi Tuhan. Kalau Kristus Yesus artinya manusia yang diurapi Yesus. Beda. Ya, gini. Kalau judul Ya. judul ini nggak bisa dibahas ini. Bisa dong Bang. Kan Kristus itu kan Sembarang. anak Maria. Sembarang namanya. Tetapi ada Kristus lain yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus itu Kristus lain itu Bang. Nah, untuk mengetahui bahwa antara Kristus yang di padang gurun dengan Kristus anak Maria yang datang kepada Kristen ini, yang keluar dari kubur ini, kita lihat polanya. Di dalam Matius 28, setelah dia keluar dari kubur, dia katakan, dia mendekati murid Yesus, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ya kan? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menemani kalian sampai akhir zaman. Nah, ini siapa ini yang berkata seperti ini? Kepadaku telah diberi kuasa. Kalau dia anak Maria, kapan dia diberi kuasa? Kapan? Dan siapa yang memberikan kuasa? Kalau dia anak Maria, kenapa dia mengajarkan orang-orang pengikutnya untuk mengibadahi dirinya, menyembah dirinya? Sedangkan Yesus anak Maria itu mengajarkan murid-muridnya menyembah hanya kepada Elohim saja, kepada satu Tuhan saja yang menciptakan alam semesta ini. Kok ajarannya berbeda gitu loh? Yesus mengajarkan A sampai Z, murid-muridnya tetap aja ibadah di sinagoge. Mereka ada praktisi Torah, Yudaism mereka itu. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus dan teman-temannya mengajarkan manusia menjadi Kristen. Tidak nyambung Bang. Dua Kristus yang berbeda. Repot kali Bang Juma bikin narasi Bang Juma. Enggak repot Repot itu. kali Abang bikin narasi kayak gitu. Enggak Kalau Abang repot. bilang kayak gitu, iman kepercayaan orang Kristen itu nggak bakalan masalahnya goyah, itu di Bang situ. Juma. Capek kali Bang Juma. Masalahnya itu di situ, karena akal sudah mati, nggak berfungsi lagi. Apapun mau Itu gini loh, Bang. berat itu Bang. Berat loh, Bang itu Juma. berarti. Gini loh Bang Juma, mau kemana pun Bang Juma membangun sebuah narasi untuk menjelek-jelekan keilahian Yesus itu udah nggak bermanfaat. Kok menjelek-jelekan Karena itu kan narasi keilahian? yang abang-abang buat. Gini loh, Saya gini loh, minta Bang Juma. Anda Abang menjelaskan. buat narasi kayak gitu. Itu abang bangun Di mana? sebuah kan abang bangun Ketika sebuah narasi Yesus, kan abang sendiri yang ketika membangun itu. Yesus mengajar selama 3 tahun, di mana Yesus mengajarkan sisi keilahiannya? Coba buktikan ke saya.
Udah berkali-kali bang orang menerangkan Di sama mana? abang kayak gitu. Otak abang aja Iya, nggak di mana masuk. sisi keilahian Yesus? Di mana Yesus pernah menunjukkan sisi Gini loh, keilahiannya Bang. pada saat dia Gini loh. mengajar? Di mana? Kalaupun nanti saya tunjukkan dalil, ada aja nanti abang bantah dengan narasi abang sendiri. Saya kan minta sisi keilahian. Kalau bukan sisi keilahian yang Anda tunjukkan, ku bantah itu pasti. dia. Karena saya orang sehat berakal. Saya Iya orang berakal. itu dia bang. Nah, sekarang Anda Itu dia tunjukkan bang. dalil. Masalahnya narasi. Tunjukkan dalil kalau Yesus itu punya sisi keilahian. Mana? Tunjukkan. Mana? Masalahnya narasi yang abang buat sesuai dengan kemauan abang sendiri. Saya minta itu dalil, dia. kawanku. Saya minta Bukan dalil kayak di mana Yesus Setiap menampakkan apologet Kristen sisi bernarasi, datanya kan keilahian. dikasih, ditunjukkan. Mana dalilnya? Sisi keilahian dari Yesus itu mana? Bang Juma, ini loh Bang Juma. Halo Bang Juma. Ini loh Bang Juma. Abang tahu ceramah Ustadz Yahya Waloni. Jangan abang sampai apa nanti Apa? kena sama omongan abang. Tengok tuh. Apa? Kenapa? Selo-selo aja, nggak usah istilahnya kalau kalau membuat Ya sudah, membangun kamu sebuah narasi tunjukkan itu yang sisi masuk di keilahiannya akal. makhluk Jangan. padang gurun itu Bang. mana? Mana sisi keilahiannya Yesusmu itu yang kau bilang mana? Sisi keilahian anak Maria mana? Tunjukkan ke saya. Gak sanggup. Ya sudah, kamu ke gereja. Colok pantat pendeta, habis Bukannya itu cium nggak jarimu. sanggup. Udah, Tadi udah, saya Saya enggak. Lu pikir ini gereja? Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, bro. Kok di gereja boleh lah kalian menghayal? Engki Saputra Api. Api bang. Bang Engki. Ya saya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bang. Udah di bawah Gurunda. Hah? Wih, keren kali ya, Masya otomatis. Allah, Muslim memang Masya Allah. sangat ngerti Gurunda. Kalau lagi live solo itu mengutamakan yang Kristen dulu untuk naik. Masya Allah, keren. Gila. Betul-betul ya teman-teman ya. Keren sekali. Ya, Sandi aja. Selamat siang. Sandi aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kawan-kawan muslimku selalu menyempatkan untuk salam kepada Panglima kita. Mantaps, beautiful. Yuks. Yuk, Luar biasa. diutamakan yang ingin bertanya dan ingin menjelaskan tentang Yesus Kristus Yesus. Silakan. Keren-keren teman-teman kita ini. Keren. Justru yang Oh. Kristen ini yang tidak bisa diskusi Iya, baik. yang muslimnya udah ngerti adab, yang Kristennya kurang ngerti cara bertamu. Harin, selamat Halo. siang. Selamat siang, selamat siang. Siang, Ya, siang, Bang. Kristen ya? Ya. Oh, kayaknya tahu gua dia. Kan. Ya, kenapa cewek fotonya? Ya, itu Kok cewek Walah, gua kira istri. kan Ya supaya silakan. lagi kalau nanti itu nanya Bang gitu. Juma nih, kan Bang Juma sering baca Alkitab ya. Bible. Lo jangan Betul. Bibal ya nggak apa-apa. Ya. mau nanya dulu ya. Menurut Bang Juma, Tuhan Yesus itu mengajarkan apa? Menurut Bang Juma. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau yang Anda sebutkan Tuhan Yesus itu mengajarkan pengikutnya masuk ke dalam neraka. yang pokoknya lah, yang pokoknya gitu. Ya, itu. Yang sering dianu Yang Anda pokoknya sebutkan Tuhan Yesus itu mengajarkan mengajarkan penyembahnya masuk neraka. mengajarkan di terus kitab mana itu kayak gitu. Dengan ngarang lah. Yang ada aja, yang ada tertulis Matius di Alkitab. 28
Matius 28 nomor 19 Matius. nomor 20. Matius. Oh, surat Matius itu. Ya, 28 nomor Ya. 19 nomor 20. Oh, coba baca. Itu Bang. Ya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Muridku ya. Baptislah mereka dalam Dalam nama nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Apa efeknya? Apa efeknya? Jangan dulu, Dari jangan dulu, mengikuti jangan dulu, Kristus. efek, jangan dulu. Enggak, efeknya kan Jangan saya dulu. pertanggungjawabkan ucapan saya tadi. Ucapan saya tadi saya pertanggungjawabkan. Jangan dulu, Efeknya itu saya adalah tanya dulu. sabar saudara. Saya harus Enggak, sampaikan dulu kalau supaya efeknya Anda dapat pesannya. Sabar ya. Apa efeknya? Lanjut, Gurunda. Apa akibatnya setelah Jangan dulu setelah efeknya, orang-orang kan nggak ini tahu. sabar bang ya. Nanti saya kasih. Tabrak Gurunda, tabrak. Ya. Ya udah. Setelah orang-orang ini menjadi pengikut Yesus Kristus ini, mereka akan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa akibatnya? Setelah bertemu dengan anak Maria nanti, anak Maria akan berkata, "Jauhlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian." Jadi itu ayat mana jadi lagi? Itu ayat mana lagi itu? ajaran Yesus Itu ayat Kristus mana yang lagi keluar itu? dari Yang- kubur yang adalah dibaca mengajarkan barusan- yang dibaca mengajarkan barusan ayat. pengikutnya untuk diusir oleh Yesus asli ke neraka. Itu Bang. Silakan bantah saya. Saatnya Anda ngomong. Nah, Anda ini udah bertanya, saatnya kan? ngomong. Silakan dibuka mute-nya baru ngomong. Ya, aduh. Jadi tadi ada berapa ayat tadi yang dibaca? 2 Itu surat masing-masing, surat siapa? Matius 28, Terus Matius 7. udah 2 itu. Iya. Pertanyaan saya, Bang Juma percaya sama ayat itu? Saya percaya itu tulisan wartawan yang melakukan penyelidikan. Syukurlah. Berarti sudah murtad Bang Iya. Juma nih. Udah percaya, Enggak. udah percaya kitab suci itu kan? Enggak, saya Lu percaya nggak? Firman Tadi- rakyat itu surat kabar. Saya berarti- percaya berarti Fajar sudah Timur, murtad ini. Tribun Timur Bang itu Juma surat ini, kabar. Masa kapan saya dibaptis murtad? nih? Masa Kapan saya dibaptis murtad? nih? Saya Sudah percaya percaya. tulisan-tulisan Sudah orang, percaya. tulisan Rasul wartawan. tadi, Rasul Tulisan pencatat wartawan saya tadi, tulis percayai tadi. bahwa itu adalah tulisan wartawan, kok saya murtad. Kan? Itu Saudara, kalau jadi Kristen itu jangan semua kebodohan itu Anda borong, bagi-bagi sama Kristen yang lain. Masih banyak Kristen-Kristen yang lain yang butuh kebodohan. Jangan Anda sendiri yang makan. sama Rasul Gitu tadi, loh. Rasul yang penulis tadi. Saya Tinggal percaya dibaptis itu aja. adalah tulisan wartawan. Saya tidak percaya itu firman Tuhan. Dompala Kardoba. Masa saya percaya kepada surat kabar habis itu saya murtad? Kalau saya katakan itu firman Allah, baru saya murtad. Berarti saya mengakui itu adalah kalamullah. Berarti kalam itu yang ada di tulisan Markus itu adalah firman Allah. Berarti saya mengakui bahwa Matius itu adalah Allah. Karena itu ucapan Matius. Pakai otak lah. Jangan semua kebodohan itu diborong sama Anda. Jangan. Kalau wartawan Bagi-bagi itu juga kepada baru pendeta, gelar aja. pastor. Jangan Anda borong semua. Yang bisa nulis itu yang menulis kayak Rasul tadi yang menulis. Nah itu gitu. Itu Jadi kalau wartawan sudah percaya, itu. berarti tinggal dibaptis aja. Nenek Ya, Ukiper, tinggal baptis aja. nang lu pikir segampang kamu dibodohin sama setan? Enggak. Orang nggak apa-apa berakal lah. itu tidak Kan sudah- gampang sudah dibodohi percaya. dibodohi oleh sudah setan percaya. seperti Anda. biar Udah Anda ke gereja seperti Oh, biasa, enak. colok pantat Dapat pendeta, keselamatan. isap jari Anda. Mudah-mudahan dengan begitu aromanya bisa membuat Anda menjadi pulih kembali, menjadi manusia. Jangan jadi binatang selamanya. Demikian. Bisa Iya. juga binatang main TikTok ya. Heran saya. Itu dia. Makanya inilah ya untuk ibu-ibu muslimah, jangan memberikan susu babi kepada anak di bawah umur 2 tahun. Kayak hari nanti jadinya. Gitu. Ya. Aduh, batuk kemenangan dulu. Kisti Ayunda, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti. Warahmatullah. Subhanallah. Keren Wih, banget. Otomatis.
Mantap. Yuk silakan berikutnya. Ada mesin berarti ya? Ada mesinnya Gurunda. Nanti aku kasih sebarin ke ini apa namanya moderator yang lain. Aba Dolo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi langsung turun karena dia salam duluan Gurunda. Kita jawab langsung gitu. Keren. Kalau kita salam duluan, dia balas salam dulu, baru nanti dia turun. Udah canggih lah TikTok. Ya berikutnya silakan. Iya, hebat. Salut saya. Salut. Saya terheran-heran sekarang ini otomatis. Otomatis ya. Udah kayak ATM. Ya, dia Kusuma. Selamat siang. Halo. Gak mau beri salam, dia takut menghilang. Oh, udah salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Gurunda udah masuk nanya nggak bisa, mesinnya nggak bisa ini Gurunda. Kalau Gurunda udah langsung nanya Oh, gitu. gitu. Silakan. Dari mana? Iya. Oh, udah. Dia cuma sapa-sapa saja, Dinda. Oh, masya Allah. Iya. Cuma sapa-sapa saja. Sip, next. Dia tidak punya kepentingan, cuman mau sapa-sapa aja. Sapa-sapa aja, alhamdulillah itu. Itu sunnah, Ikhwan. Mantap. Dapat pahala kita kalau saling memberi salam. Ya, Mame Gumelar. Ya, assalamualaikum Gurunda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mame Gumelar. Makasih ya Bang ya. Salam kenal juga. Makasih udah salam. Luar biasa ini TikTok ini. Yuk, Biasa TikTok. diutamakan yang ini dulu ya. Yang apa? Yang Kristen. Ji Mokondompit. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, luar biasa sahabat-sahabat kita ini. Ini Bang, sorry Bang, ini otomatis sekarang Bang. Bukan saya yang nurunin Abang, tapi otomatis. Itu sudah dari pabriknya. Manik. Faiza masyaitum ila Baghdad wala tansa isar ribat wa ija antum umatan Muhammad ajib salami bin nasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh ya akhi. Masya Allah. Subhanallah. Biar dari Arab juga tepatnya enggak ya? Artinya memang mesin kita ini bagus ternyata memang. Iya, jadi memang gitu mesinnya Gurunda, efisiensi waktu. Oh gitu. Selama sunnah sudah terpenuhi, lanjut berikutnya gitu dia. Oh, ya. Padahal baru dia mengutarakan isi hatinya. Oh, tadi udah. Semoga Oh, gitu. apa kesejahteraan dan kedamaian dilimpahkan oleh Allah kepadamu gitu. Oh iya. Kita balas begitu juga dengan kamu. Iya, betul. Waduh, ini apa ini? Enggak ini dah fix ini. Oh ya, kalau muslim nggak usah gitu-gitu, Ikhwan. Jangan. Ya, berikutnya. Ayo teman-teman silakan minta perceraian. Ayo. Waduh. Apa nih? Otomatis Ponsel. sekarang ya. Pon. Ya, ponsel pon. Selamat siang. Selamat siang, Juma. Oh, Ya, mantap, siang, Om. Ini Cuma yang dicari-cari. Di di Kristen nggak ada tuh hisap tuh nggak ada. Di Kristen tuh nggak ada maksudnya? hisap. Yang tadi nggak Hisap-hisap. ada. Ayo bikin ayat lagi, yang mana lagi ayat? Baca lagi ayat. Maksudnya apa? Nggak, yang tadi dulu yang isak-isak tuh apa? Gak tahu. Yesus isap puting gitu maksudnya. Kamu kan tadi bilang hisap kan nggak ada di Kristen tuh. Loh itu Lukas Tradisi hisap 11:27. menghisap tuh nggak ada.
Berbahagialah tetek yang kau Cium-cium isap aja nggak itu. ada kok. Udah anu aja cari kitab aja yang kamu percaya lagi yang cepat mutat. Itu Lukas Ayo. itu Tuhanmu isap puting Yang mana tetek. baca. Oh alah, isap, Baca- gua baca kira ini. isap maksudnya. Isap. Iya, Iya, maksudnya tadi kan dia Tuhannya bilang isap isap tetek, tadi. gitu. Colok-colok Tunjukkan deh, katanya tadi. tunjukkan. Tunjukkan Nggak deh. ada di Kristen kayak gitu, nggak ada. Ayo, Ayo baca Dinda, ayat aja lagi. Di Lukas 23:29. Di sini Ayat dikatakan mana yang kamu percaya lagi? Ayo. Cari lagi ayat yang dipercaya lagi biar mutat lagi. Di dalam Oh, Lukas 11:27, salah gua. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." enggak gitu Lu- bahasanya. Berbahagialah tetek yang engkau isap. Iya itu. Oh iya. Ini di luar kekristenan itu mah. Pertanyaan saya, Bisa jadi tradisi pertanyaan Bang saya Duma, teman. kenapa Tuhanmu isap tetek? Bisa jadi teman tradisi Bang Duma sendiri. teman. Ini di Lukas, bego. Saya tanya, kenapa Tuhanmu isap tetek? Kau sendirian naik ke sini isap-isap, aku tanya. Nggak ada yang orang bahas isap, nggak ada. Saya tanya samamu, kenapa Tuhanmu mesti isap tetek? Ya, siapa namanya juga anak bayi. Kalau masih bayi yang isap Tuhan lah. itu Tuhan atau Yang anak nggak- Yang bayi? nggak benar tuh yang sudah janggutan tuh yang udah janggut. Itu Yang Tuhan masih atau bisa anak kecil. bayi? Itu nggak bisa, Tuhan atau gitu. anak bayi? Oh, emosi dia. Marah dia. Tuhan marah atau dia. anak bayi yang betul Oh. yang mana? Tuhan atau anak bayi? Hah? Yang kau sembah itu anak bayi atau Tuhan sih? Makanya kamu nggak tahu kamu itu. Tuhan, Bukan, bayi, itu kan bayi, Tuhan, dalil. Tuhan baik-baik Tuhan. Itu kan dalil. Pertanyaan saya, kamu menyembah Iya, anak dalil. bayi atau kau menyembah Tuhan? Mana ada bayi sekarang Tuhan? Lah, itu dalilmu tadi. Lukas 11:27. Kenapa? Berbahagialah tetek yang kau isap. Tetek kau. Gimana itu, tetek ceritanya? kau. Enggak, maksudku Ada kenapa tulis Tuhanmu tetek harus kau. isap tetek? Kenapa Tuhan Tetek isap kau tetek? tuh cuma tiap malam tetekin. Gimana banyak? Kenapa Tuhan isap tetek? Orang nanya serius, weh. Itu dalil. Turunnya cowok nggak ada aslinya bego. Hargai dalil. Kalau enggak Hargai kau dalil. monyetnya yang isap Itu tetek berbicara monyet. mengenai Tuhanmu. Dalilmu Monyet. itu untuk menyelamatkanmu supaya berfungsi. Ada Tuhan pencipta langit dan bumi isap puting. Naik-naik ke sini bahas isap. Apa sih orang-orang ini? Tetek kau gitu katanya Gurunda. Marah dia. Lah orang di kitabnya tertulis begitu loh. Kok marah? Kita mau diskusi baik-baik, jangan marah lah. Itu kan tertulis kayak gitu. Aduh ya. Itu di situ. Orang kita Pikirkanlah itu. Kenapa mesti Tuhanmu yang kau sembah itu butuh tetek, butuh puting? Pikirlah itu, masuk akal enggak? Ya, Gurunda ini udah tahu Gurunda. Paulus Sayo. Masuk akal enggak? Ada Tuhan netek. Pikirlah itu. Kalau ditanya, dengarkan, jangan ngamuk. Kita ngajarin yang betul, bukan kita ngada-ngada. Paulus Sayo. Saatnya Lumi. Tiga, dua, satu, ya hilang. Ini ada siapa nih? Silo 5182. Kenapa jaringannya dek ya? Jaringannya Oh, enggak, itu yang tadi yang enggak ya Gurunda mah bagus kok. kan gitu. Silo 5182. Wah, Jangan emosi. Kita bicara dalil. Bukan mau menghina menista. Itu dalil dalam kitab saudara. Justru kami pertanyakan. Kami kan bertanya, kenapa Tuhanmu netek? Bukan kita menghina, enggak. Kita bertanya. ini bagus.
lama ini. Silakan helm kuning. Halo, Abang Juma. Halo juga. Apa nih yang mau dibahas nih, Bang? Itu Bang, ajakan menjadi pengikut Kristus. Nah kami bertanya, kita diajak kepada Kristus yang mana? Ini Yesus Kristus PS Kristus Yesus ya? Ya, Maksudnya Abang bertanya bagaimana ini? maksudnya kan kita diajak nih, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, kepada seluruh makhluk. Terus dikatakan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan itu perintahnya Kristus toh. Maka kami bertanya, Kristus yang mana ini yang mau menjadikan kita ini sebagai pengikutnya? Kan harus kita tanya dulu, kan banyak Kristus Bang, bukan cuma satu Kristus. Iya kan? Kristus itu kan banyak. Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan akan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, saudara Kristen dari barat masuk ke Nusantara mengajak kita menjadi pengikut Kristus. Maka pertanyaannya, Kristus yang mana ini? Karena kalau Kristus anak Maria itu hanya mencari domba-domba sesat dari kaum Israel saja. Sementara kami ini bukan Bani Israel. Gitu kawan. Jadi kalau kita ikut di Kristus, Kristus yang mana yang diajarkan, yang mau diikutin? Ya kita ikut Ya ikut ke Kristus yang mana Bang? Yesus Kristus. Yesus Kristus mana ada mengajarkan menyembah dirinya saudara? Nggak ada. Nggak ada Yesus Kristus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya. Yesus Kristus anak Maria mengajarkan untuk mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu. Sedangkan Kristus yang datang di tengah-tengah Kristen mengajarkan untuk menyembah dirinya. Itu Kristus yang berbeda. Ada nggak Yesus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya Bang? Dia kan firman, Bang. Jadi makanya Iya. firman itu sendiri yang datang. Bukan firman itu sendiri. Dia bantah Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan Bang, bukan. Melainkan dari Bapakku. Nah, berarti bukan Bapa yang turun sendiri. Berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Nah itu beda itu. Beda dengan Maria yang melahirkan anak manusia yang berasal dari firman, kehendak ide Tuhan. Kalau yang ke Paulus itu Theos sendiri yang turun mengosongkan dirinya menjadi manusia. Beda. Antara Kristus yang diajarkan oleh Paulus dan Kristus yang diajarkan oleh Yesus itu berbeda. Yesus mengajarkan Kristus yang adalah utusan Tuhan, yang adalah dirinya sendiri. Paulus mengajarkan Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia yang mati di atas pohon, di atas salib. Itu dua Kristus yang berbeda. Nah, Kristen mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus. Sayangnya, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti Yesus meminta muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus lain selain dirinya. Dan Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 memang mengakui ada Yesus lain. Begitu saudara. Jadi yang mau Abang tanyakan ini apa ini? Siapa Kristus mana yang mengajarkan
menyembah kepada dirinya. Kristus mana itu? Mau tidak tahu. Tidak mana? Kita. Nggak ada apa-apa. Tinggal di situ. Coba Ini. handphone ini mati juga. Mana itu? Oh, tidak pakai. Enggak. Ya enggak dipakai lah. Weh, malah Oke sebentar bang ya. ngobrol sama Sono. Ini kita diskusi bang ya, Bang Juma ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Suma. Agak kareba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, Masya Allah. Otomatis. Ayo saudara Mod mana? yang di bawah ini kan ada tamu satu. Jangan naikin jebret-jebret. Ah, Waduh, ini. Mantap Gurunda. Makanan Gurunda. Ikut lapar gue nih. Sahabat Edis TV. Gua ada karcismu ya kau. Nanti kau dapat karcis juga karcis bagikan. Oh gitu. Itu giliranmu nanti, itu giliranmu. Kanker usus nggak kayak John Peter? Yalah. Waduh, bingung Dia dia. mengatakan apa? Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, saya mati dalam berceramah. Nyatanya gimana? oh ya udah sembahlah Nyatanya itu apa? Yesusmu. Nah, Yesus yang mana Jawab, yang Tuhan kan? ini? Iya. Yesus Ya yang udah, mana? Tunggu aja. Yesus yang mana giliran yang Tuhan? Juma, Yesus yang mana? Daripada yang bilang Islam Tuhannya batu tiba-tiba matinya kanker serviks, mekinya bau. Ya giliranmu Juma. Kalian menghujat Islam, matinya hancur semua, bre. Kanker serviks, kanker usus gitu kan. Lihat Ustadz Yahya Wawani. Lihat Ustadz Ihsan Mokogita, matinya indah-indah. Kami nggak takut matinya, kami nggak takut. Nanti yang gua minta ya sama kalian ya, Apa dia Dinda? itu kanker serviks Gurunda. Kanker serviks hancur itu, hancur Utiwati Mena. Ngehujat Islam, kanker serviks. John Peter ngehujat Islam, kanker usus. Anjir, matinya kanker, mati kanker, azab Allah itu. Mati kanker. Yesus lu cuma bisa bikin mati tersenyum. Allah kami, mati kanker kalian. Tunggu aja nanti ya Pak. Nanti lu lihat aja nanti. Christian Princess, Alda Victory, Sofiatul mati kanker mereka. Mati kanker. Bagi siapa yang telah menangkal dia? Tunggu Lu lihat aja. Lihat lu aja tunggu tuh. Kami udah nunggu dari zaman VOC, masih aja 6% kalian. Masih aja 6%. Kita di sini sama-sama nunggu, bre. Posisinya kami berani jemput kematian, kalian kabur-kaburan. sudah kena. Iya, kalian juga gitu kan. Utiwati Mena dikasih kanker usus, kalian masih belum mikir. Mau nunggu berapa lama lagi yang kena kanker nih di Kristen? Hah? Mau berapa lama lagi yang kena kanker di Kristen ngehujat Islam? Mau berapa banyak lagi? Iya, lu aja tunggu, bre. Lu juga tunggu nanti. Gua bikin konten terbaik gua ya untuk orang-orang yang mati di Tritunggal. Gua bikin nanti. Nanti ya ketika nanti misalnya siapa nih Alda Victory mati nih ya, atau enggak Edis TV mati, gua bikin kayak gini nih. Edis TV selamat mengawini Tuhannya di sorga gitu nanti gua. Nah, gua bikin kayak gitu nanti. Tunggu saja. Iya, nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai kapan? Yesus lu ini bayar utang aja nggak bisa dia. Orang utang berdosa mati selamanya ya. Orang utang mati selamanya. Dibayar dia cuma 3 hari. Bisa lunas itu. Tunggu aja. Nunggu. Lu itu yang nunggu itu. Bang itu. Lu nanti nunggu. Lu nanti kanker usus nanti. Iannya Dinda Kores Iya ya. yang kena kanker siapa? Waduh, Utiwati Mena Gurunda, John Peter Gurunda, Mangapu Sagala Gurunda. Banyak banget menghujat Islam. Anjir, enak banget bre ngelihatnya anjir. Anak domba. Anak domba mati di depan mesin cuci Gurunda. Tidak ada pekerjaan lain. Bayangin, hina sekali dia. Wow, ganti topik Gurunda, ganti topik. Takut dia, bahas kematian takut dia. Apa tidak ada Katanya gini Gurunda, apakah Gurunda tidak bisa bahas yang lain katanya? Udah, terdiam lu. Semua. Karena kanker semua.
Kena kanker semua. Enak itu gerunda, mantep bet. Siapa yang kena kanker mati? Utiwati Mena 1, Nah, John Peter 2, Jupiter. Wih, kodonge. Nah, siapa lagi? John Peter 2, menghapus segala, menghujat adan, mati dia langsung. Mati langsung. Domba suci, dia menghujat Nabi, mati depan mesin cuci dia. Ali Markus. Ali Markus menjulur lidahnya. Mau dibawa kemana kita kalau adu mati? Kalian semuanya mati berantakan. Mati berantakan kalian penghujat-penghujat Islam. Kasihan. Nah, kan dikasih paham kayak gitu, turun dia. Lucu aja ini teman-teman. Kalau kematian itu menjadi dasar pijakan kalian untuk menilai sebuah agama itu baik, tolong tunjukkan kepada saya penulis Bible yang matinya baik itu yang mana? Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Siapa yang mati baik? Siapa yang mati baik? Ada yang mati dipenggal, ada yang mati direbus, ada yang mati diseret kuda, ada yang mati tenggelam. Mana yang mati baik di kalian itu? Nggak ada. Jadi menghina dan menertawakan, menistakan orang yang mati dalam keadaan mulia tidak akan pernah bisa merusak, tidak akan merusak keadaan, dan tidak akan membuat agama Anda menjadi benar kelihatan. Enggak. Justru itu cerminan agama Anda itu adalah agama yang putus asa, tidak mampu melihat celah di Islam. Orang mati pun jadi sasaran. Padahal kalau Anda lihat sehina-hinanya menurut pandangan kalian, kematian guru kami Ustadz Yahya Waloni yang dimasukkan ke dalam surga dengan nikmat keselamatan oleh Allah, jauh lebih hina sembahan kalian yang mati. Pertama diludahin. Yahya Waloni pernah diludahin? Enggak. Kemudian ditampar. Yahya Waloni pernah ditampar? Enggak. Kemudian Tuhan kalian itu ditonjok. Yahya Waloni pernah ditonjok? Enggak. Kemudian pakaiannya direbutkan, ditelanjangin. Yahya Waloni pernah dilakukan seperti itu? Enggak. Kemudian digantung di pohon. Yahya Waloni pernah? Enggak. Kemudian ditombak lambungnya. Yahya Waloni pernah gitu? Enggak. Habis itu dikutuk di atas tiang. Yahya Waloni begitu? Enggak. Mati mulia beliau. Masya Allah. Subhanallah. Ya, Jadi saya mau Tuhan saya mau kalian bertanya itu juga. matinya mengenaskan dan sangat dihinakan. Jadi jangan menilai sebuah kematian itu menjadi cerminan kebenaran sebuah agama. Ya, tapi dia Satu-satunya hidup, Bang. Tuhan Yesus itu hidup kembali, Bang. iya, Ustadz Yahya Waloni juga hidup kembali. Mana buktinya? Siapa bilang dia mati? Beliau itu Mana hidup buktinya, kembali. Wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka hidup. Mana buktinya dia hidup di alam roh? Masa kita mau lihat orang yang mati? Emang ada orang pernah melihat orang mati? Yang mana yang pernah melihat orang mati? Yesus. Oh, itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus yang keluar dari kubur, itu bukan Yesus. Itu dia apa? Itu adalah orang yang mati dikutuk oleh Elohim. Paham? Orang mati dikutuk itu yang keluar dari kubur, yang kalian sembah itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, yang dijadikan simbol oleh Yesus di dalam khotbahnya di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang-orang Farisi ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda anak manusia mati pada hari ketiga, mati dan pada hari ketiga bangkit. Itu tanda. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi yang keluar dari kubur itu, abang suka ngarang. itu dalil. Kok ngarang? Itu dalil. Mana dalilnya?
Iya, yang tadi itu apa? Matius 12 nomor 38 nomor sampai nomor 40. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, yaitu orang-orang Farisi, minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain Anak Manusia mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalian mengimani kan? Berarti kalian pengikut angkatan jahat. Bukan begitu konsepnya Bang Juma. Nah itu dalilnya kayak gitu kok, bukan pula. Buktinya di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-murid yang dikasihi Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga. Tidak percaya. Karena mereka tidak mendapatkan tanda angkatan jahat, yaitu bangkit hari ketiga. Makanya muridnya mengira melihat hantu. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Baca Matius 28 pula, mereka ragu dan tidak percaya. Maka Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Tapi murid-muridnya tidak percaya. Muridnya ragu. Baca dalilnya. Matius 28 nomor 17 nomor 18. Baca. Murid-murid ragu kalau itu adalah Yesus. Baca bang. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, di situ dikatakan begini, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus Kristus. Mereka mengatakan dia Yesus sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan. Mana yang betul? Jadi gini Bang, kita pun pengen belajar agama Islam juga. Jadi gini Bang, kalau agama kita yang kita anut sekarang ini, kita kan agama turunan, betul nggak sih? Nah, begitu dong. Jadi Kristen itu dianut oleh penganutnya bukan berdasarkan proses berpikir, tetapi karena doktrin dan dogma dari nenek moyang. Ya sama, sebenarnya sama. Enggak dong. Sama. Enggak Kita sama, harus enggak sama. mempelajari sama-sama ini. Enggak sama. Anak-anak Islam, anak-anak kecil Islam itu sejak mereka belajar berjalan, mereka sudah diajarkan Al-Quran. Diajarkan untuk menghidupkan akal. Mereka sudah diajarkan menghafal dalil-dalil Al-Quran. Kul huwallahu ahad. Katakanlah pencipta langit dan bumi itu satu, ahad. Lam yalid walam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sudah. Mereka dirangsang untuk berfikir tentang Tuhan. Kalau di kalian, Mama itu patung siapa, Ma? Itu Tuhan, nak. Diajarkan untuk mematikan akal. Berbeda. Siapa yang bilang begitu, Bang? Nah sekarang kalau anak Anda menunjuk patung Yesus di atas di tiang, apa Anda katakan? Itu patung siapa, Pak? Jawaban Anda apa? Ya kan karena dia belum mengerti. Enggak. Anda menjawab apa kepada anak tersebut? Itu adalah patung Tuhan Yesus. Nah, tengoklah. Sedangkan akal manusia tidak bisa menerima itu. Tuhan kok begini modelnya, kok digantung. Apakah akal bisa terima? Nggak bisa. Jadi dari sejak kecil orang Kristen diajarkan mematikan akal. Tapi kalau di Islam, kul, katakanlah, huwallahu ahad. Dialah pencipta langit dan bumi yang tunggal absolut. Allahus samad, tempat seluruh makhluk menggantungkan nasibnya, menggantungkan keadaannya. Logika, masuk logika. Tapi kalau Yesus, dialah Tuhan kita yang digantung. Wah, malah dia yang digantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh, pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti tidak bersilsilah. Berarti Tuhan itu tidak banyak. Memang dia tunggal. Tapi kalau Anda, inilah Jadi Yesus begini, Kristus Tuhan kita. Anak Adam, anak Abraham loh. Kok jadi anak Saya ada satu orang pertanyaan ini, Tuhannya? Bang. Jadi diajarkan Saya ada dari satu bayi pertanyaan di dulu, Kristen itu untuk mematikan akal. Silakan. Ya, saya mau ada